Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran PAI dimulai, coba kalian lihat dulu di sekitar kalian ada sampah nggak yang berserakan. Kalau ada sampah yang berserakan, coba kalian ambil dan buang di tempatnya. Ada? Nggak ada ya? Sudah bersih. Kalau sudah bersih, sudah siap untuk belajar atau melaksanakan pembelajaran nanti. Ya, oke. We begin saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di absen terlebih dahulu seperti biasa ya. Ya. Absen dulu. 12. 1. Tadi sudah dicari. Ya. Oke, di absen dulu. Anatin. Ade Apriliani. Sakit. Oke, sakit. Ainin Julianti. Oke. Alhamdulillah sudah di absen semua. Kita doakan yang belum bisa hadir atau yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Oke. Kemarin mata pelajarannya PAI-nya tentang apa materinya? Tentang berpikir. Perilaku demo. Lupakan kalau dia diingat terus. Ya, oke, berat. Oke, berpikir kritis berarti kita bisa dimotivasi mengenai materi tersebut. Kita harus bisa berpikir kritis dalam berbagai keadaan, sehingga apapun yang kita lihat, ketika kita bisa berpikir kritis, kita bisa memanfaatkannya dengan baik untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Hujan. Untuk apa hujan? Menyuburkan tanaman, untuk mandi, untuk mata air dan lain sebagainya bisa dimanfaatkan ya. Dikaitkan dengan materi yang sekarang. Materinya tentang apa? Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Oke, untuk iman pada hari akhir yang perlu diperhatikan oleh kalian ya, di situ sudah ada pemaparannya ya, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian. Pertama, peserta didik terbiasa meyakini terjadinya hari akhir dengan istiqomah. Artinya kita harus yakin bahwasanya Allah nanti suatu saat akan apa? Akan mendatangkan hari kiamat. Yang kedua, peserta didik terbiasa menghayati terjadinya hari akhir dengan istiqomah. Artinya apa? Kita sebagai peserta didik itu menghayati, memahami apa makna dibalik dari hari kiamat atau hari akhir, bahwasanya segala sesuatu itu akan ada akhirnya. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk hari akhir tersebut. Yang ketiga, peserta didik terbiasa menilai hikmah serta manfaat iman kepada hari akhir ya. Iman kepada hari akhir, kemudian bisa berperilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, peserta didik membiasakan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sebagai implementasi keimanan kepada hari akhir dengan penuh komunikatif. Ya, artinya apa? Kita sebagai peserta didik atau manusia muslim bisa mengimplementasikan cerminan dari iman kepada hari akhir, yaitu untuk selalu berbuat jujur, berperilaku adil, bertanggung jawab. Seperti itu ya. Nah, itu.
Ya, oke. Setelah pemaparan tujuan pembelajaran, ya nanti kalian sudah dibentuk kelompok-kelompok ya. Dibentuk kelompok sekarang kelompoknya ada berapa? 4. Nah, kita akan membuat project atau produk mengenai implementasi kebiasaan perilaku jujur, tanggung jawab dan adil sebagai implementasi keimanan kepada hari akhir, yaitu nanti membuat peta konsep. Sebelum membuat peta konsep, kalian sebelum diskusi dan membuat peta konsep, terlebih dahulu kalian mengamati video yang nanti Pak Ardi tayangkan, dan kalian amati, kemudian kalian catat yang terpentingnya apa untuk bahan kalian membuat project peta konsep. Oke ya. Ya. Oke, nah ini Pak Ardi akan tayangkan sebuah video ya mengenai iman kepada hari akhir. Kalian amati, kemudian setiap kelompok catat apa yang penting sebagai bahan untuk membuat proyek peta konsep. Dan nanti setelah selesai dijelaskan di depan, dikomunikasikan kepada teman kalian apa yang kalian tangkap, kalian diskusikan, kemudian nanti dievaluasi bareng. Ya, oke, kita lihat dulu videonya. Oke, alhamdulillah untuk video sudah kalian amati ya dengan seksama. Untuk setiap kelompok agar bisa mendiskusikan, sudah dicatatkan hal-hal penting yang ada dalam video tersebut. Oke, kalau sudah, coba kalian kemudian diskusikan. Ya, setelah diskusikan kalian membuat peta konsep project ya. Setiap kelompok. Oke, setiap kelompok membuat peta konsep. Silakan dimulai. Oke, untuk kelompok ini ada kesulitan tidak untuk pembuatan proyek? Alhamdulillah tidak ada. Untuk kelompok ini ada kesulitan untuk pembuatan proyeknya? Ada. Dikit lagi selesai ya. Kalau dikit selesai berarti kelompok ini siap untuk mempresentasikan hasil proyeknya ya, mengenai apa itu? Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Oke, bagus. Ya, oke. Sekarang karena sudah selesai untuk diskusi dan pembuatan proyek, mari kita simak sama-sama untuk pemaparan proyek dari kelompok 4 pembuat peta konsep yang akan dijelaskan oleh perwakilan kelompok 4, yaitu nanti akan dijelaskan oleh Ananda Erista dan Ananda Septianingsi. Siapa yang benar? Septi Septianingsi. Oke, silakan untuk Erista dan Septi bisa dijelaskan peta konsepnya. Oke, di sini kita udah bikin peta konsep tentang iman kepada hari akhir, yaitu ada tanda-tandanya, fase
pengertian, dalilnya juga kita tambahin. Ada 2 macam kiamat sama hikmahnya. Yang pertama kita mulai dari pengertian. Pengertiannya adalah hari akhir hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya oleh Allah. Terus kita kasih ke tandanya, tanda-tanda kiamat kubro itu ada turunnya Imam Mahdi, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Tuhan dari barat, turunnya Ya'juj sama Ma'juj. Terus macam-macamnya ada kiamat, ada 2, ada kiamat sugro sama kiamat kubro. Untuk dalilnya kita ambil dari surat Al-Zalzalah ayat 1 sama 2. Maksudnya ada 8, yaitu yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumul hisab, yaumul mizan, terus jembatan syiratul, yaumul jaza, dan yang terakhir surga juga neraka. Hikmah yang bisa kita ambilnya, yang pertama kita tambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 2, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, tidak menunda-nunda melaksanakan amal kebaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang iman pada hari akhir. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Oke, buat Indah silakan. Ada yang mau ditanyain? Apa sih kaitan? Berdiri Indah, berdiri nanyanya. Nah, iya, menanya dulu. Iya, sok berdiri. Perkenalkan, saya Indah Nandil Sabila. Saya perwakilan dari kelompok 1. Suaranya keras. Perkenalkan, saya Indah Nandil Sabila. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa sih kaitan iman kepada hari akhir pada kehidupan kita sehari-hari? Jawab pertanyaan dari Indah dari perwakilan kelompok 1. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari adalah kita itu agar selalu waspada dan selalu berbuat baik, agar nanti jika hari kiamat terjadi kita itu akan diberikan tempat yang paling baik gitu, jadi surga. Ya, nggak apa-apa. Sok barangkali ada dari yang lain tanggapan? Ada tanggapan tambahan? Cukup? Oke, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya kami ingin mengambil kesimpulan dari materi kali ini, yaitu kita sebagai manusia, khususnya sebagai muslim, harus meyakini bahwa adanya hari kiamat, dan juga untuk mempersiapkan datangnya hari kiamat kita tuh harus lebih rajin beribadah gitu loh, berbuat amal-amal kebaikan seperti tadi kata Erista, biar kita bisa dapat surganya Allah gitu, bareng-bareng ya kita bisa kumpul di surganya Allah. Amin. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu kelompok ya. Nah, silakan duduk kelompok. Ya, alhamdulillah untuk pemaparan proyek pembuatan peta konsep sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tadi sudah disampaikan kesimpulan dari kelompok 4, kelompok terakhir ya, mengenai iman kepada hari akhir. Bahwasanya bukti iman kita kepada hari akhir yaitu dengan mempersiapkan diri untuk bersifat apa tadi? Bersikap jujur, kemudian adil dan bertanggung dalam setiap kehidupan kita, agar kita nanti ditempatkan di akhirat itu tempat yang terbaik, terpuji dan kumpul bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Oke ya. Nanti setelah ini kalian nanti Pak Adi kasih lembar kerja peserta didik untuk mengerjakan tugas LKPD, lembar kerja peserta didik 1 by 1 ya. Nanti bisa dilihat di sini dulu itunya apa namanya, LKPD-nya ya. Nah,
ini untuk lembar kerja peserta didik yang perlu kalian nanti kerjakan. Yang kalian kerjakan mengenai perilaku iman kepada hari akhir, kemudian implementasinya mengenai perilaku tanggung jawab. Dan nanti ada isi keterangannya. Berarti kalian menganalisis dari perilaku iman kepada hari akhir, kemudian kaitannya dengan perilaku tanggung jawab. Oke ya, Pak Adi tadi sudah sampaikan setiap kelompok, mangga kalau begitu nanti kerjakan. Setelah di akhir di akhir pembelajaran dikumpulkan. Oke, kumpulkan ya nanti ya. Silakan dikerjakan dulu. Oke, alhamdulillah untuk tugas sudah dikumpulkan di mejanya Pak Adi ya. Alhamdulillah kalian semua luar biasa, good. Dan mudah-mudahan kalian semua menjadi penghuni surga dan menjadi bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Tidak termasuk Pak Adi ya. Kalau Pak Adi jangan jadi bidadari surga. Bahaya nanti. Jadi pangerannya ya. Gitu. Bukan pangeran kalian, bukan. Ya, oke. Untuk pembelajaran PAI materi iman kepada hari akhir hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa mengimplementasikan mengenai perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil kepada siapapun. Oke, alhamdulillah tadi sudah sampaikan juga kesimpulannya. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar ya kali. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.